Ada yang mengganggu nggak di layar? Ada yang slide? Bentar ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Di sini numpuk, belum terhapus lemotnya, sinyalnya. Iya, kalau tidak ada syukurlah. Masih kelihatan nggak? Sudah terlihat, Pak. Terlihat, ya. Bentar ya, ini masih terada gangguan. Stop. Saya stop dulu. Sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Oh ya, oke. Baik, Anda sekalian semuanya, selamat siang. Kita jumpa pada pertemuan yang kedua. Kali ini kita akan membahas perihal sumber daya manusia dalam pembangunan. Tentu banyak literatur yang sudah tersedia, karena banyaknya mungkin lebih mudah Anda akan dapatkan nanti bagaimana kalau kita berbicara SDM itu dalam pembangunan. Nah, kalau kita berbicara SDM dalam pembangunan, tidak tidak kekurangan bahan untuk kita bicarakan, khususnya perihal yang ada di dalam negara kita. Karena bagaimanapun juga problem-problem yang ada di dalam negara kita cukup banyak. Apakah itu meliputi perihal kualitas SDM itu sendiri maupun termasuk kuantitasnya. Nah, di dalam demografi kita juga sudah banyak tahu, namun di balik ketahuan kita akan lebih jelas kalau
kita perhatikan materi-materi yang menjadi salah satu pokok materi yang kedua ini. Baik Anda sekalian, tentu permasalahan penduduk yang kita hadapi seperti di slide ini. Yang pertama kita lihat adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, bukan hanya di negara kita, termasuk negara-negara yang berkembang lainnya. Kita tahu pada waktu zaman-zaman Pak Harto, perihal KB itu salah satu yang diambil dalam kebijakan untuk menekan pertumbuhan penduduk. Mungkin keberhasilan itu yang dipakai pedoman bagi negara Indonesia khususnya dan negara berkembang lainnya untuk cara mengatasinya dalam tingkat perkembangannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suatu negara. Tapi bukan berarti negara-negara yang berkembang lainnya akan sama kebijakan yang diambil. Banyak kita tahu seperti China justru sebaliknya. Karena dia merupakan penduduk yang terbesar di dunia, justru pertumbuhannya tidak sebijak Indonesia. Karena mungkin kebijakan di dalam menahan ledakan penduduk tidak sama seperti Indonesia. Nah, oleh karenanya tadi saya katakan dengan jumlah penduduk yang banyak inilah bukan berarti kita hanya melihat permasalahan jumlah, juga kualitas, karena bagaimanapun juga negara harus menyiapkan berbagai keperluan-keperluan hidup masyarakat itu sendiri. Nah, yang berikut kita tahu bahwasanya dengan ledakan pertambahan penduduk itu bisa jadi dikatakan dapat menghambat pembangunan. Kenapa? Biaya-biaya negara justru lebih banyak untuk mengatasi keperluan penduduk itu sendiri. Sehingga anggaran pemerintah juga akan lebih banyak lari ke sana. Nah, oleh karena itu, apapun yang diambilkan pemerintah, ini adalah cara tepat yang dapat mengatasi jumlah penduduk agar menjadi seimbang. Nah, itu serangkaian dari masalah pokok yang ada di negara kita khususnya. Nah, kalau kita tentu sebarannya yang menjadi masalah. Banyak cara-cara yang dilakukan untuk pemerataan penduduk, tapi tingkat keberhasilan juga menjadi permasalahan tersendiri. Dan banyak program-program pemerintah seperti transmigrasi, migrasi dan lain sebagainya itu juga tidak bisa menjadikan keseimbangan. Justru pulau-pulau yang notabene-nya seperti Jawa memiliki beban yang terbesar, terpadat boleh dikatakan dibandingkan pulau-pulau yang lain. Itu artinya apa? Bisa jadi karena satu lapangan kerja yang menjadi daya tarik tersendiri orang-orang untuk datang ke Pulau Jawa, khususnya di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Nah, tadi juga disinggung tentang tingkat pertumbuhan penduduk yang justru relatif lebih tinggi, kemudian selisih antara kelahiran maupun kematian juga menjadi permasalahan tersendiri. Tapi perlu dimaklumi bahwasanya ya itu secara alami memang begitu, tapi justru lebih besar, jauh lebih besar tingkat kelahiran dibandingkan dengan kematian. Itu sudah negara yang begitu. Ada net internasional migrasi menjadi salah satu dalam strukturnya, struktur usia yang beban ketergantungan, itu maksudnya usia-usia yang tua, usia-usia yang muda, yang bukan angkatan kerja menjadi beban tersendiri bagi negara.
Bayangkan kalau Anda lihat strukturnya dalam gambar itu yang paling dominan itu ya atas bawah, yang tua maupun yang muda, walaupun yang produktif banyak, tetapi kembali kepada kualitas itu sendiri. Ada dependensi rasio yang tinggi juga, ada hidden momentum dan population growth yang tinggi. Nah, ini juga susah kita prediksi sebagai negara-negara yang punya penduduk yang banyak. Yang jelas bagaimana kesempatan pertumbuhan penduduk ini akan menjadikan satu beban yang cukup besar kepada negara kita kalau kita berbicara secara nasional. Kalau nggak salah jumlah Anda ada 37 ya, 37 benar ya? Ya, ini sebentar. Ya. Nah, ada yang perlu kita perhatikan kalau kita berbicara penduduk ya. Secara internasional teorinya Malthus, nah, ini akan sering kita dengar apa yang namanya deret ukur, deret hitung, artinya pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan makanan tidak seimbang. Yang menyebabkan tidak seimbang dikatakan oleh Malthus, kalau penduduk pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan makan, apa yang dikenal dengan deret hitung dan deret ukur gitu. Nah, kalau begitu berarti kewajiban pemerintah untuk mengatasi permasalahan penduduk memang tepat apa yang dikatakan oleh Malthus, bahwasanya bagaimana negara akan mengatasi permasalahan makanan untuk tidak menjadikan masalah. Itu populer kalau kita berbicara tentang penduduk dari Malthus. Nah, nanti Anda bisa cek lagi apakah hal itu memang sepanjang zaman akan berlaku kalau negara tidak menyiapkan sumber-sumber makanan yang perlu digali. Jangan-jangan seperti negara kita sekarang ini misalnya dominasinya adalah import makanan gitu. Sementara SDA sendiri kita sangat berlimpah. Itu contoh yang perlu kita renungkan sampai kapan dia akan melakukan hal ini. Nah, apa yang menjadi implikasi bagi pembangunan dan fertilitas seperti rangkaian poin-poin berikut. Ada tingkat kelahiran penduduk yang kurang, ya, yang berkurang, ada tahap pendidikan wanita yang meningkat, kesempatan kerja dan kaum wanita di sektor non-pertanian semakin meningkat, sampai kepada penghasilan keluarga meningkat, tingkat mortalitas bayi menurun, kemudian ada sistem jaminan dan tunjangan hari tua berjalan baik, perluasan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Ini artinya apa? Kalau ini kita dapatkan yang terbaik, barangkali implikasi pembangunan akan sangat-sangat mendukung. Tapi kalau kita lihat poin misalnya perluasan kesempatan kerja dalam pendidikannya, ini masih juga dirasakan sangat-sangat kurang, walaupun itu sudah ada peningkatan yang cukup signifikan begitu. Ada sebuah konsekuensi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, dan ingat ini ada pro, ada kontra. Saya ambil sebagai contoh saja, ya, negara yang padat penduduk, apakah dia merupakan modal pembangunan bagi negara kita? Apakah sebaliknya? Dominasinya adalah sebagai modal pembangunan. Tapi kalau kita berbicara dengan negara yang maju, penduduknya kecil, kalau orang-orangnya tidak berkualitas, kadang-kadang kita nggak ngomong orang tidak berkualitas ya, justru akan menjadi
kalimat-kalimat yang kurang mengenakan. Tapi itulah dunia akademis gitu. Nah, sebagai konsekuensi pro dan kontra inilah yang nanti akan harus diselesaikan, terutama yang kontra-kontra gitu. Nah, yang kontra misalnya kalau kita lihat ada populasi dan krisis globalnya seperti apa, kalau penduduknya terlalu tinggi begitu. Nah, kemudian ada siklus populasi kemiskinan, nah ini yang paling jelek-jelek, dan sampai misalnya hal-hal yang lain yang memungkinkan akan terjadi hal-hal yang kontra negatif gitu kalau terjadi penduduk yang cukup banyak. Masalahnya apa? Menyiapkan bahan-bahan keperluan pokok yang menjadi masalah itu. Menyiapkannya. Nah, Anda sekalian, ada beberapa kebijakan yang perlu kita cermati seperti ini dilakukan oleh pemerintah bahwa negara berkembang untuk mempengaruhi dan mengendalikan laju pertumbuhan serta penyebaran penduduk seperti tadi saya katakan, apakah melalui KB, apakah melalui transmigrasi. Dua hal yang begitu berarti dianggap masih populer karena negara geografis kita cukup banyak di daerah-daerah yang lain. Nah, ada yang berikut disebut dengan kebijakan yang dilakukan negara maju untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan dalam sumber daya yang terbatas. Ini artinya apa? Sumber daya yang kita miliki jangan digali terlalu banyak, terlalu tidak rasional sehingga suatu saat dia akan bisa kehilangan. Oleh karenanya berharap sekali bahwasanya apa yang dimiliki dalam sumber daya itu hendaknya dapat dijadikan satu distribusi kepada mereka-mereka yang memiliki SDA yang tidak begitu banyak begitu. Jadi ada keseimbangan antara satu daerah dengan yang lain untuk bisa dijadikan satu dalam satu keperluan negara. Nah, yang berikut ada kebijakan yang dilakukan negara maju untuk bantuan-bantuan internasional. Apakah bidang yang perlu dibantu sesuai dengan kesepakatan kerjasama? Nah, kalau begitu berarti negara-negara yang mempunyai masalah, negara-negara yang sedang kesulitan karena berbagai problem, mereka bisa minta bantuan internasional untuk mengatasinya dan saling menguntungkan gitu. Anda sekalian, tidak bisa kita lepas dari pendidikan dan kesehatan yang merupakan sebuah konsekuensi bahwa kalau penduduk misalnya terlalu gemuk, terlalu besar, terlalu padat, nah, apa ia sanggup untuk menyiapkan pendidikan dan kesehatan? Nah, kalau sanggup, saya kira ini merupakan beban yang cukup tinggi gitu, cukup tinggi loh. Nah, kalau kita lihat dua hal ini memang dua hal yang paling mendasar. Kenapa saya katakan begitu? Ya, bayangkan berapa investasi yang harus ditanggung negara kalau mendirikan satu klinik-klinik kesehatan dari kelas bawah sampai yang tinggi sekalipun. Demikian pula tentang pendidikan. Itu. Nah, kalau negara yang ingin maju, dua hal ini tidak bisa ditawar. Ada satu pendapat yang sempat kita menganga, kalau mau menyerang satu negara, seranglah dua hal ini. Artinya pendidikannya dikacaukan berarti dia bodoh. Kesehatannya diganggu berarti dia tidak akan bisa berbuat apa gitu. Dua hal ini. Ya memang benar gitu ya, nggak salah. Coba kalau negara yang bodoh-bodoh, ya nggak? Pendidikannya nggak bagus, apalagi kesehatannya. Boro-boro ada puskesmas ya. Boro-boro ada bidan atau katakanlah perawat kesehatan sekecil apapun. Paling-paling dukun saja sudah alhamdulillah gitu. Ya. Kalau sekarang kan dukun ya udah nggak berlaku lagi begitu. Untuk daerah-daerah yang sudah dianggap maju.
Nah, ada statement bahwasanya ibu lebih terdidik cenderung memiliki anak sehat, otomatis itu. Nah, oleh karenanya bagaimana bukan bapak-bapak atau laki-laki saya yang memperoleh pendidikan, dan jangan sampai terulang lagi pendapat-pendapat orang tua dulu bahwasanya untuk anak-anak perempuan cenderung tidak menjadi prioritas sekolah. Ini dulu ya. Nah, oleh karenanya kita akan berasumsi lebih modern, ibu yang lebih terdidik justru dapat mengurus anaknya lebih baik sehingga kesehatannya akan lebih terjamin. Nah, itu sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun belakangan ini dan cenderung kesetaraan itu sudah tercipta begitu. Oke, saya lanjut, Anda sekalian. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan sudah tadi saya singgung betapa besarnya kalau kita lihat investasi negara dari berbagai bidang untuk kedua hal ini. Anda lihat misalnya contoh yang paling belakang ini beasiswa LPDP sangat-sangat banyak. Itu di bidang pendidikan. Anda lihat misalnya pada zaman-zaman yang paling terlihat jelas, misalnya pada waktu zaman Pak Harto, puskesmas sampai ke pelosok kecil pun ada. Sampai dokter-dokter PTT pun ada. Nah, ini juga sebagai perpanjangan tangan bahwasanya pelayanan kedua ini eh, harus dilakukan sebagai pendekatan modal manusia untuk menunjang dua hal itu, baik pendidikan maupun kesehatan. Nah, pemerintah tidak akan berbicara untung rugi, tapi merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh negara begitu. Baik, Anda sekalian, ini sudah jelas tingkat pendidikan dari bawah yang tidak sekolah sampai ke perguruan tinggi yang tertera seperti di dalam layar Anda. Ya, ada di sebelah kiri pendapatan, ya, ada di sebelah bawah tentang umur. Kalau begitu berarti mana sih yang paling dominan? Dominan. Tapi kalau secara rata-rata Indonesia baru terlihat dari primary school, ya, baru tingkat dasar gitu. Sementara yang lain-lain masih punya masalah yang besar. Ya, tingkat sekolah menengah saja baru terlihat sedikit. Ya enggak? Nah, sedangkan tingkat universitas saja baru di tengah-tengah, belum menjadikan dia dominasi gitu. Nah, kalau begitu yang sangat-sangat disayangkan adalah tidak berpendidikan. Nah, kalau Anda berbicara tentang tingkat pendidikan, ini artinya apa? Masih ada orang-orang yang buta huruf, itu buta huruf. Nah, kalau begitu ya berarti ya maklum saja kalau kita masih punya orang-orang yang buta huruf gitu. Nah, sampai kapan? Nah, mudah-mudahan juga dalam waktu yang agak lama, agak cepat bisa terselesaikan, tidak lagi ada yang buta huruf. Nah, Anda sekalian, ini adalah contoh di negara lain. Kalau negara Indonesia seperti saya katakan tadi, secara rata-rata masih pada tingkat sekolah menengah begitu. Oke, ini tingkat pendidikan. Ya, ini trade off keuangan dalam pengambilan keputusan melanjutkan sekolah. Intinya adalah bagaimana sekolah-sekolah dari secondary graduate, ya, itu sudah stop. Kemudian primary graduate juga sudah stop. Artinya apa? Untuk
mau meningkatkan pendidikan sebagai contoh ini, memang contoh ini contoh luar ini sepertinya tidak jauh dengan Indonesia gitu seperti tadi dikatakan. Ya. Kenapa? Ya karena dua hal, apakah dia terbebani oleh biaya kalau dia melanjutkan sekolah. Nah, utamanya kan itu. Memang kita punya kebijakan bahwasanya tingkat sekolah dasar tidak lagi kena biaya, itu negeri, kalau swasta ya sami mawon gitu. Ya. Oke. Ini tingkat pengembalian atas investasi dalam bidang pendidikan ya, menurut tingkat pendidikan negara dan jenis kawasan. Nah, kalau kita lihat negara-negara yang di sebelah kiri dimulai dari negara yang maju ya, negara yang sedang berkembang. Nah, seperti negara sedang berkembang, apakah Afrika, Asia masih negara berkembang ya, termasuk Latin Amerika ya. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, nanti Anda bisa lihat di contoh konkretnya terhadap negara kita. Bagaimana posisi-posisi dari sekolah dasar sampai sekolah perguruan tinggi misalnya gitu. Tapi paling tidak masih sangat memprihatinkan gitu. Karena penduduknya terlalu banyak, jadi bisa jadi kesempatan belajar masih belum terpenuhi pada perguruan tinggi. Anda sekalian, apa yang kita bicarakan buruh anak-anak ini juga menjadi problem tersendiri, terutama kalau kita berbicara tentang dunia, bukan semata-mata Indonesia. Kenapa? Ketika di dalam peraturan bahwa anak-anak umur berapa 16 ya tidak boleh bekerja, ini juga menjadi fenomena tersendiri. Beberapa kali pernah ada kasus di negara kita bahwasanya memang peraturan tetapi memperkerjakan anak kecil yang masih masanya sekolah sebetulnya tidak boleh. Tapi itulah yang pernah terjadi, bahkan sampai sekarang pun kalau kita jujur mengeksploitasi anak untuk bekerja ini juga menjadi permasalahan tersendiri bagi negara kita. Oke, itu contoh konkretnya. Buruh anak sebagai ekilibrium yang buruk, memang begitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Ya ingat seperti tadi saya katakan kalau sebagai keseimbangan yang buruk ini artinya masih banyak problem-problem yang dihadapi oleh negara kita terutama atau negara-negara lain yang terutama yang sedang berkembang bahwasanya kesempatan-kesempatan belajar mestinya harus mereka dapatkan tapi sementara yang lain terabaikan haknya dia gitu. Makanya kalau kita lihat dari gambar ini ya gambarnya memang gambar yang sangat memprihatinkan terhadap anak-anak itu sendiri gitu. Nah, ada semacam kesenjangan ini secara internasional barangkali kesenjangan general wanita dan pendidikan. Nanti Anda bisa lihat bagaimana keadaan kita di Indonesia misalnya. Wanita dengan pendidikan. Sama dengan tadi kalau saya katakan tidak ada kecenderungan lagi untuk lebih mendominasi laki-laki untuk bersekolah. Ya, tidak ada lagi. Tapi kesetaraan yang akan menjadikan satu negara akan lebih maju baik laki maupun perempuan. Nah, ini adalah kasus-kasus yang terjadi di zaman dahulu, termasuk negara-negara lain yang misalnya kalau kita lihat perempuan muda menerima pendidikan yang kurang dibandingkan laki-laki itu sudah kononnya begitu gitulah. Mempersempit kesenjangan gender dalam pendidikan, tingkat pengembalian dari pendidikan perempuan lebih tinggi dari laki-laki pengembaliannya gitu karena kesempatan belajarnya. Kemudian ada kesenjangan untuk meningkatkan produktivitas kerja juga agak susah. Ya bagaimana? Karena terhalang oleh itu. Secara umum memang kalau pendidikan wanita lebih rendah, produktivitas akan
tergores oleh pendidikan rendah tadi. Apalagi kalau kita berbicara ibu yang sudah punya tanggung jawab rumah tangga, ya enggak? Ini juga akan dapat berakibat kepada masa depan anak-anak itu sendiri. Oke, apa yang dikatakan di kalimat terakhir dapat memutus lingkaran setan kemiskinan. Ya, sangat berharap. Sampai kapan? Ya, Anda perhatikan betul. Kalau kita masih berpendapat lama, barangkali tidak akan mungkin akan itu terjadi begitu. Pak, Yuk, maaf Pak, ini di sini slide-nya belum keganti atau emang gimana ya Pak? sebentar. Kalau begitu saya matikan ini ada dua gini, dua. Saya matikan dulu di sini saya ini. Yang satu jalan. Tadi saya untuk backup. Kelihatan nggak? Di sini masih yang profil usia produktif Pak, yang Venezuela, Oh Venezuela gitu. itu Pak. Kalau ini jalan. Sebentar kalau begitu saya kembalikan dari mana tadi yang belum kelihatan? Dari mana? Slide yang keberapa? Terakhir di profil usia produktif Venezuela Pak. Oh, siap produktif. Izin Bapak kembalikan dulu ya. Baik Mana? Pak. Mana? Kelihatan nggak? Belum keganti di sini Pak. Kalau belum, izin Bapak stop dulu baru akan diulang lagi ya. Kalau di laptop Bapak mau. Baik Karena Pak, boleh. pakai dua, yang satu jalan, yang satu tidak, yang dipakai jalan sebetulnya. Bapak stop dulu. Keluar ya. Bentar. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kelihatan belum? Iya Pak, sudah Pak. Di sini Ya, tulisannya buruh anak-anak Pak di ya, sini. ya. Jadi mulainya dari mana? Sebentar. Terakhir yang profil penduduk tadi Pak. Nah iya Pak, ini Pak. Yang ini. Iya, Ini. ini udah. Iya. Kenapa Anda nggak bilang aja tadi? Malah Saya kira Bapak. masih slide ini Pak. Ya, ya, ya. Itu kesalahannya Bunda mengandung. Ya. Padahal di laptop saya sekali lagi dia jalan, tapi yang satuan diam yang tidak dipakai. Jadi ini ya. Ya, kelihatan. Profil usia, kelihatan. Halo? Iya Pak, Halo? kelihatan Venezuela Pak. Ya, ya, Venezuela. Ini contoh Venezuela ya. Nah, makanya nanti lihat keadaan penduduk kita. Ini contoh-contohnya dunia nih dari buku teksnya memang maunya begitu itu ya. Oke, apakah seperti apa di negara kita? Nah, sebentar. Apakah masih juga ada penduduk yang tidak mendapatkan pendidikan? Buktinya apa? Nah, buktinya banyak yang apa namanya itu, yang pendidikan paket C, A, B, C. Nah, itu buktinya ya. Oke, lanjut. Ya, ada trade off keuangan dalam pengambilan keputusan sekolah, di mana kalau kita hanya mencari apa namanya manfaat saja, ya paling pada dua pendidikan itu, baik secondary graduate maupun primary gitu. Ini secara umum di negara-negara lain. Tapi apakah ini masih ada kalanya di Indonesia? Bisa jadi gitu. Ya, apalagi Indonesia masih banyak yang belum punya pendidikan yang cukup gitu. Alhamdulillah ada sampai kuliah lah gitu. Ini satu contoh saja tentang tingkat pengambilan investasi ya. Bagaimana di negara berkembang, bagaimana negara yang sudah maju. Nah, justru negara berkembang saja baru beberapa negara yang punya pendidikan seperti tertera di dalam tabel ini. Ya. Ini dalam persen ya.
Sedangkan di negara maju baru sangat kecil. Artinya kalau kita berbicara dunia itu belum mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan pendidikan sampai perguruan tinggi. Tetapi yang perlu Anda maklumi, ada kalanya negara-negara tertentu yang penting wirausahanya banyak, gitu. Pendidikan SLTA atau perguruan tinggi S1 saja cukup, gitu. Tapi di dalam mengukur tingkat pendidikan itu kan memang sampai perguruan tinggi. Dominasinya di sekolah menengah atas yang banyak gitu. Jadi dianggap cukup untuk mengemban dia sebagai profesi wirausaha gitu. Ini yang tadi terakhir ya Mas ya, buruh dan anak ya. Ya. Oke, ini sudah tadi sedikit disinggung. Ya. Intervensi pemerintah dapat mendorong untuk beralih keseimbangan yang lebih baik ya. Bagaimana keseimbangan? Ya jangan ada ketimpangan begitu ya tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak. Sekali lagi ini jalan slide-nya, jalan. Jalan, Pak. Ya itu terakhir. Ini ada kesenjangan gender antara wanita dan pendidikan. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kesenjangan ini terjadi di Indonesia? Rupanya sih sekarang untuk ukuran Indonesia itu tidak masalah lagi. Karena orang tua sekarang tidak seperti dulu. Ada kesenjangan. Perempuan jangan sekolah atau tamat aja SD, kawin, nikah gitu. Sekarang mana ada? Justru tidak punya duit berusaha. Nah, berapa persen sih yang tidak mampu menyelesaikan sekolah? Tapi karena kebijakan pemerintah untuk sekolah dasar dibebaskan, sekolah menengah juga demikian beberapa daerah tertentu, saya kira tidak ada lagi zaman buta huruf, zaman yang tidak mengenyam pendidikan dasar, gitu ya. Dan sudah tersedia beberapa beasiswa untuk mengurangi kesenjangan yang dimaksud antara persepsi wanita dalam memperoleh pendidikan, gitu. Ini data saja, data Indonesia juga masuk di sana. Ya, oke, nanti Anda lihat kasus khususnya di Indonesia seperti apa. Kesenjangan gender wanita dalam pendidikan. Ingat sebagai sebuah konsekuensi konon gender di bidang kesehatan dan pendidikan itu sangat berharap menjadikan seimbang, dapat pelayanan yang sesuai. Ekonomi insentif dan pengaturan budaya mereka, ada missing woman, misteri di Asia, itu di Asia, di Indonesia seperti apa gitu. Ada peningkatan pendapatan keluarga tidak terlalu mengarah pada kesehatan yang lebih baik dan pendidikan. Nah, banyak hal-hal yang terjadi dan kita bisa asumsikan juga terjadi di Indonesia. Rasio wanita dalam jumlah penduduk di beberapa kawasan seperti ini rasionya, ya, present-less family, ya, perempuan di sebelah kiri, yang di bawah mengenai tidak ada yang di bawah ya. Yang penting itu negara pada posisi-posisi angka seperti yang ada di sebelah kiri, ya. Kalau begitu negara mana yang paling bagus ya, lihat itu ada Eropa paling bagus, ada Amerika Utara, ya, India masih mendingan, ada. Kalau begitu Indonesia nggak masuk. Ya, wanita, ya. Oke, lanjut.
bagaimana sistem pendidikan dan pembangunan saat yang diharapkan jangan sampai hanya SD, tapi SMP pun juga dianggap sebagai pendidikan dasar gitu. Nanti mungkin nggak akan berubah sampai SLTA gitu, bisa jadi gitu. Jadi kalau SLTA dianggap sebagai dasar, ya seluruh warga masyarakat diharapkan juga dapat mengenyam pendidikan minimal dasar gitu. Sampai dasarnya apa? SLTA gitu. Kalau dulu memang lebih rinci dia SLTP, SLTA, pendidikan pertama, menengah, pendidikan pertama maupun atas gitu. Oke, ini hanya gambar sekilas tentang biaya dan manfaat sosial pendidikan ya, dibandingkan dengan biaya dan manfaat individu. Secara umum dapat digambarkan dari tingkatan sekolah yang dimaksudkan mungkin lebih tinggi pendidikannya, lebih tinggi biaya yang dikeluarkan. Demikian pula tentang ekspektasi seseorang kalau dianggap lebih besar berarti dia mungkin saja untuk lebih merenungkan bagaimana pembiayanya kalau tidak ditanggung oleh negara gitu. Oke, hanya sekilas saja ilustrasinya. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem pendidikan dan pembangunan, sebagai contoh konkretnya, Anda mungkin masih kenal apa yang disebut dengan sekolah dasar impres. Ya, impres itu ada di hampir seluruh pelosok. Itu artinya apa? Ada semacam distribusi pendidikan yang lebih merata diharapkan. Tapi dulu tidak sempat SMP impres, hanya SD. Karena waktu dulu itu zamannya sekolah dasar hanya 6 tahun gitu, baru belakangan yang terjadi sampai 6 tahun. Ada yang disebut dengan model. Model ini adalah distribusi pendidikan kurva Lorenz seperti apa? Yaitu ada distribusi yang lebih rata gitu. Ada kecenderungan begini, ketika pendidikannya rendah, ya, ada kecenderungan juga kemiskinannya juga tinggi, itu. Kalau miskinnya tinggi disebabkan oleh pendidikannya rendah. Kenapa? Ya, kalau kita jawab kenapa, ya umumnya orang-orang yang tidak punya rasio yang bagus, tidak punya akal yang baik, tidak punya kemampuan yang baik, tidak banyak bisa berbuat untuk mengatasi hidupnya, gitu. Jadi ada semacam kepasrahan dalam mengatasi hidup. Kalau kepasrahan diri, dia punya pekerjaan di kampung, misalnya mengurus tegalan sedikit, hanya pasif, tidak kreatif. Itu. Pasif itulah tidak akan bisa menghasilkan income yang bisa mengakomodir kepentingan diri minimal, tetapi justru mereka pasrah kepada ya hanya segini saja begitu, tidak lagi berbuat yang lebih gitu. Oke, ini hanya kurva Lorenz seperti tadi. Contohnya baik India maupun Korea, ya. Saya lewatkan saja. Sama dengan ini. Koefisien Gini juga berbicara tentang sebaran ya, sebaran, pemerataan sebaran, tapi ternyata seperti itu ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tinggi, ada rendah dari Gini pendidikannya gitu. Kalau begitu yang bagus itu yang di bawah gitu, yang bagus bukan yang di atas. India itu tergolong masih dikategorikan masih tinggi angkanya, angka Gini rasionya gitu. Oke.
ada terjadi ketimpangan yang tadi juga sudah disinggung, baik pendidikan maupun pendapatan sudah otomatis, sampai pada kemiskinan, ada migrasi internal dan penguasaan intelektual, dua hal yang memang sering kita jumpai. Orang-orang yang punya pendidikan bagus, penguasaan intelektualnya bagus. Sebaliknya, ya bagaimana kalau kita punya pendidikan rendah untuk bisa menguasai intelektual yang bagus? Nggak mungkin gitu. Makanya sekarang ya lebih banyak mengejar pendidikan gitulah. Oke, ini nanti bisa Anda lihat apa yang menjadi alat ukur kesehatan dan pembangunan. Satu sisi pembangunan, alat ukurnya adalah pemerataan dan kemanfaatannya. Pemerintah kita sejak pemerintahan yang belakang-belakang ini terutama malahan lebih awal juga berbicara tentang pemerataan pembangunan. Bagaimana mengukur kalau tingkat pemerataannya tinggi berarti itu pembangunnya adalah merata dan dianggap sukses gitu. Demikian pula kesehatan gitu. Kalau puskesmas misalnya sampai ke pelosok ya ukurannya adalah distribusi dari unit-unit kesehatan itu sudah tersalurkan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, distribusinya gitu. Jadi kalau kita mau mengukur ya itu life expectancy various world region seperti ini, nggak perlu saya jelaskan, ini contoh-contoh lain di negara yang punya pendapatan yang tinggi, ya, pendapatan yang tinggi selalu mengatakan negara-negara yang maju sudah wajar gitu ya. Sama dengan ini, tingkat kematian bayi di bawah umur itu dari lahir ya sampai umur beberapa tahun, pokoknya dikategorikan masih bayi. Apakah tinggi? Itu berarti pelayanan kesehatannya buruk gitu. Apakah di Indonesia itu masih terjadi? Di pelosok-pelosok kan begitu, karena jangankan berbicara dokter, ya, tenaga kesehatan mantri pun misalnya tidak ada atau jauh, bayangkan itu lebih susah lagi gitu. Lanjut saja, penyakit yang terkadang dibuat sengaja atau tidak sengaja itu karena perilaku, ya. Tapi itulah variasi isi dunia. Oleh karenanya sistem kesehatan dalam pembangunan itu sebetulnya bagaimana satu negara memiliki beban penyakit yang tinggi. Penyakit itu bisa datang ya dari bermacam-macam. Apakah karena dia sakit alam, sakit dari individu sendiri kurang bisa mengurus kesehatan, apakah memang perilaku hidupnya tidak bagus sehingga ada yang kita kenal dengan AIDS begitu. Nah, kalau yang malaria dan cacing parasit, ya malaria sendiri kan karena lingkungan. Cacing parasit ya mungkin bisa jadi bagaimana mengatasi lingkungan itu sehingga tidak sering anak kecacingan begitu. Tapi kita tahu bahwasanya setidaknya kata dokter itu tiap 6 bulan minum obat cacing gitu. Nah, kalau itu semua diatasi, kembali SDM kita SDM yang sehat gitulah. Nah, ini juga satu contoh dari berbagai negara bahwasanya di bawah 5, di bawah itu 5 itu maksudnya 5 tahun yang kekurangan berat badan.
Kalau kekurangan berat badan berarti tingkat normalnya masih di bawah standar gitu. Karena apa? Ya karena kurangan gizi gitu. Kalau gizi kurang bagaimana berat badan akan cukup? Itu juga akan berakibat kepada penyediaan SDM yang kurang gitu. Kalau kita banyak berbicara teori tapi kalau tidak dibarengi dengan pemeliharaan dan pengawasan kesehatan ya itulah tim negara kita gitu. Oke, kesehatan produktivitas apa hubungannya? Kalau orang sehat tentu akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Udah otomatis itu, nggak bisa ditawar. Kalau Anda belajar misalnya pusing, ada sakit macam-macam, sakit perut, bagaimana bisa belajar serius akan menghasilkan prestasi yang bagus gitu. Sudah jelas. Jadi sehat dulu utamanya gitu, baru bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Nah, berbicara di balik itu, apa yang dilakukan oleh masing-masing negara, terutama Indonesia, lihatlah bagaimana kebijakan sistem kesehatan kita yang selama ini. Banyak hal, apakah misalnya ada sistem kesehatan BPJS, ya enggak? Orang miskin, dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda berkaca dari negara-negara maju, misalnya untuk rakyat-rakyat yang sekelas gratis. Makanya saya sendiri kalau membaca artikel-artikel itu tertentu menyiapkan pendidikan maupun kesehatan gratis termasuk operasi-operasi yang besar. Wah, itu hebat itu. Hebat. Juga sekilas dikatakan perihal tinggi badan. Tapi ingat, negara-negara tertentu secara rata-rata tinggi badan ada yang tinggi kategorinya, ada sedang, ada rendah. Rendah itu bukan berarti pendek sekali ya, bukan. Nah, secara umum mungkin kalau kita cermati misalnya negara Australia itu tinggi badan jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang gitu. Nah, tetapi kalau Anda jujur misalnya lakukan satu riset misalnya ukuran tinggi badan masyarakat Indonesia rata-rata meningkat, rata-rata loh. Ya, coba Anda ambil contoh saja dalam satu keluarga. Anaknya, cucunya mesti lebih tinggi dibandingkan bapak dan kakeknya. Secara umum juga terjadi begitu, gitu. Ini bukan kita berbicara cebol ya, atau pendek banget ya. Tapi yang jelas secara umum begitu, gitu. Nah, secara umum juga perempuan relatif lebih rendah, bukan tidak ada yang lebih tinggi gitu, lebih rendah secara umum. Tapi sekarang ya kembali rendahnya itu tidak banyak-banyak banget gitu. Nah, ini dicontohkan di angka-angka ini ya negara Amerika gitu ya, dan negara-negara lain. Oke, itu ilustrasi saja. Hal itu apakah berpengaruh kepada satu jenis pekerjaan? Ya kemungkinan juga iya. Tapi yang penting kan otak. Itu. Oke, macam-macam yang akan dapat mempengaruhi. Saya tidak akan jelaskan hal-hal yang begini. Pendapatan per kapita. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi peran sentral pemerintah? Ya kembali kesehatan dan pendidikan. Kuncinya kan itu. Ya, itu paling sentral, nggak bisa diganggu. Nah, makanya coba kalau misalnya Anda sarankan pada pemerintah dua hal itu yang akan mengganggu Anda tidak bisa menikmati yang bagus. Jangan jauh-jauh. Oke, coba on cam dulu semuanya. Ya, silakan. Kita diskusi dulu. Halo, halo, on cam dulu. Halo, 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 on cam dulu.
Iya, Pak. Yuk, silakan dari rangkaian berbicara tentang STM, perihal utamanya kesehatan pendidikan, ya, itu dapat mempengaruhi produktivitas, gitu. Itu jangan ditawar, ingat gitu, jangan ditawar. Anda kali ini ceria, sehat, itu karena apa? Kesehatan, kan gitu dah. Yo. Anda bisa meraih sukses kalau Anda dapat pendidikan yang layak. Tidak salah. Ya. Calon orang tua yang sudah melek ingin anaknya sekolah pada sekolah yang bagus begitu. Ya. Malahan kalau perlu sekolah di negara-negara yang maju, ya. Gitu. Ayo on cam dulu semuanya. Halo, halo, silakan tanya, silakan. Silakan siapa yang tanya? Siapkan. Tapi walaupun begitu, kalau kita berbicara Indonesia, kategorinya produktivitasnya masih tergolong rendah. Loss-nya time, terbuangnya waktu juga sangat tinggi. Coba Anda cermati, misalnya kenapa terjadi produktivitas rendah? Kaum ibu-ibu rumah tangga, maaf kalau saya katakan begitu, ibu-ibu rumah tangga yang dominasinya mengurus keluarga, walaupun dia full time dari bangun sampai tidur malam kerja, tetapi itu notabene di masyarakat pedesaan lebih banyak kurang produktif untuk bernilai ekonomi gitu. Artinya apa? Katakanlah rata-rata dia bekerja berapa jam sih sehari efektifnya, tapi lebih banyak dimanfaatkan untuk apa? Untuk diem gitu. Mengawasi anak kerja nggak? Ya kerja, tetapi kan untuk diem gitu. Makanya tidak salah kalau orang-orang kota itu untuk ngurus anak dicari babysitter yang punya duit, yang bagus babysitternya, atau di penitipan anak yang betul-betul dipercaya gitu, untuk bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang lebih lah, bukan tinggi. Itu. Makanya lost time-nya tadi ya, untuk masyarakat pedesaan, ibu-ibu terutama, juga mencerminkan terjadinya kerugian yang cukup karena tidak produktif waktunya gitu. Tapi pernah saya baca, bahkan saya lihat video misalnya, seorang bapak gitu pada istrinya, ketika dia datang marahnya bukan main, setelah habis marah baru dijelasin lewat mediator. Artinya apa? Seorang ibu berapa lama bekerja dari baru bangun sampai malam dengan A, B, C, D sampai C. Kalau itu kan berapa nilai uangnya? Tidak jauh dengan pendapatan suami, intinya begitulah. Tapi tanggung jawab untuk mengurus keluarga yang cukup besar. Itu. Jadi tanggung jawab itu pun kalau diukur dengan uang juga tidak jauh. Gitu. Nah, oleh karenanya ada semacam titik keseimbangan antara materi dengan urusan keluarga gitu. Jangan dilihat dari income-nya rupiah atau dolar, tetapi keseimbangan dalam membina keluarga gitu. Orang tua tertentu tidak mau anaknya lebih banyak diurus sama pembantu, wajar saja. Jangan-jangan pembantunya dipanggil mama gitu. Mama saya pembantu ini gitu. Mama Haminah gitu. Kan ada terjadi begitu. Dari kecil sampai dewasa gitu. Nah, bagaimana mental anak kalau begitu gitu? Kalau pembantunya hanya misalnya tamat SD atau SMP, berarti
sejak ya kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh pembantunya lah model karakter anaknya akan tumbuh dan nempel berkembang begitu. Ini kan Anda belum berkah belum? Udah belum? Ya paling 1-2 diam aja dia. Ya. Kalau nanti udah berkeluarga baru tahu. Mana ini hidungnya yang lain? Nggak ada bertanya. Ayo. Ayo. Siti Malia. Ada tanya nggak? Naikkan kepalanya Siti. Kepalanya nggak kelihatan. Nah, hidungnya aja nggak kelihatan. Lagi dikit. Nah. Ada tanya Mbak Siti? Pak. Tidak, apa belum ada. Terima kasih Pak. Ayo, Sabina Putri. Mana Sabina Putri? Iya Pak, belum ada. Hidungnya mana? Ada. Naikkan sedikit dong kepalanya. Kan kelihatan. Masa hidung aja kelihatan setengah lagi. Ya. Nandita, Dara. Ada tanya nggak? Ayo, Nandita. Belum ada Pak. Belum ada. Mana hidungnya? Yuk. Hidungnya lubang 2 apa 3? Iya. Ini kalau kuliah jam 2 ini setengah ngantuk ya. Pak Ketut malah dari pagi kuliah. Dari jam 8. Embung. Habis ini ada kuliah nggak? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Habis ini nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau ada keserin jam lah ya. Siang itu kalau di rumah ngantuk gitu biasanya. Tapi nanti pikirkan dulu ya. Kalau memang aman jam 3, atau jam 4 berakhir sebelum maghrib juga boleh. Atau malam. Malam ada kuliah nggak? Ibrahim ada kuliah nggak malam? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Enakan siang apa malam? Enakan siang apa malam kalau daring? Sore sih Pak. Sore. Siang. Siang menjelang sore. Maksudnya jangan. Iya Pak. Ya, tapi jangan siang nggak? Ya? Kalau siang kan ngantuk sebetulnya gitu. Kalau menjelang sore bagus, kalau malam nggak mau. Tapi pikirkan dulu ya, kalau misalnya mau jam 4-an lah gitu. Sebelum maghrib selesai gitu. Kan enak loh. Mandi, sholat, belajar gitu. Gimana semuanya? Kalau tidak ada, Anda dalami lagi sendiri. Ya, yang penting SDM dalam pembangunan, intinya bagaimana SDM yang siap untuk menunjang pembangunan dengan berbagai persiapan di masing-masing individu maupun kelompok. Kalau kita berbicara organization behavior, bahwasanya tidak bisa kita tinggalkan apa yang namanya pendidikan dan kesehatan menunjang produktivitas kita, gitu. Manajemen sumber daya manusia, bagaimana memanage hal ini supaya bisa eksis. Mulai dari memelihara kesehatan, mulai dari pendidikan, dan seterusnya, sehingga bekal fisik maupun non-fisik Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya, saudara sekalian, biasanya mengajar S2, S3 Bapak Ibu, saudara sekian akan lebih siap gitu. Jadi tadi saya contohkan sama dengan kalau Anda sehat, ya belajarnya kan bagus gitu ya nggak? Coba pusing, mual gitu, bisa gitu karena kesehatan belum terjaga gitu ya. Intinya begitu. Nah, tadi juga banyak contoh-contoh negara lain. Nanti ditransfer aja ke Indonesia seperti apa? Apakah perihal strukturnya,
Apakah perihal demografinya, apakah perihal misalnya katakanlah dominasi angkatan kerjanya dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana perbandingan pendidikan di antara penduduk satu daerah dengan daerah lain. Gitu. Ingat sekarang sudah berkurang kalau kita berbicara tentang paket A, B, C dari sekolah dasar, menengah, dan atas. C, sekolah menengah atas, ya, untuk mengatasi yang belum bisa sekolah dari masing-masing jenjang. Gitu. Sudah semakin kurang terdengar, artinya pelaksanya pun masih sangat kecil gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan. Masih saja. Termasuk di kota masih saja. Karena apa? Ternyata mereka adalah perpindahan dari kampung, tinggal di kota. Dulu tidak berpendidikan, sekarang kebijakan pemerintah untuk bagaimana mengatasi buta huruf. Gitu, buta huruf loh. Pak Ketut waktu menyelesaikan studi S1 dapat juga mengajar paket C. Nenek-nenek gitu, nenek-nenek loh ya. Saya bilang nanti diajar oleh cucunya, panggil Ana begitu ya nggak? Memang susah kalau ngajar nenek, tapi nggak apa gitu. Akhirnya apa? Dia bisa membaca gitu, sekecil apapun gitu. Oke, kalau begitu kita cukup ya. Kalau nggak ada yang bertanya ya, silakan ada yang mau screenshot. Ketua kelasnya siapa? Siapa? Ibrahim ya? Iya Pak, saya Pak. Silakan. Boleh semuanya on cam dulu Ya, buat ada 37. dokumentasi. Yuk. Ada 37 ya. Iya, Jumlah berapa 37. Ibrahim? Ibrahim Iya Pak, berapa 37 jumlahnya Pak. semua? Ya, jadi masuk semua ya. Oke. Silakan kalau udah. Sebentar loading Pak. Ya, sabar. Tuh, kan sayup-sayup Anda antara tidur dan apa itu ya. Coba nanti kalau memang mau dimundurin sedikit bilang ya, Ibrahim ya. Iya Pak, nanti didiskusiin dulu Ya. kali Pak sama. Ya, diskusikan. Jangan jam 2 lah. Kalau Bapak sih ngantuk, nggak ngantuk ya tugas ngajar gitu. Bapak kan tahu pernah jadi mahasiswa ternyata si istirahat siang apalagi di rumah ada makanan makan, siang kekenyangan ngantuk gitu. Rekornya nggak apalah. Ini di rumah semua? Halo, di rumah? Ya. Ada yang ke kampus hari ini? Tidak ada. Ya. Tidak. Dan kampus? Tidak. Ada yang kuliah luring nggak? Luring? Termoga? Besok, Pak. Besok, ya. Berarti kalau luring Anda ke kampus, kalau ada jam berikutnya daring, Anda siap-siap pakai HP saja atau laptop ngumpet, ya enggak, di ruang tertentu gitu lah. Ya atur aja lah yang baik. Sudah Ibrahim? Belum? Sudah Pak, tadi dibantu sama Audi. Oh sudah. Ya, Kalau Pak. sudah kita akhiri ya. Mudah-mudahan Anda paham karena ini materinya agak general sedikit ya. Lebih mudah gitu ya. Sekian, terima kasih, selamat istirahat, sampai jumpa minggu depan. Semoga kita selalu sehat dan salam sehat dari Bali. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, Pak.